Satu-satunya di Republik ini yang memiliki gelar menantu malaikat cuma satu, Bobi Nasution. Iya betul, gue bilang. Dan itu tempatnya di Sumatera Utara, di kampung kami. Dan kalian tahu, tanggal 16 Oktober kemarin, malaikat tersebut datang berkunjung ke Sumatera Utara. Siapa lagi kalau bukan malaikat tak bersayap, Bapak Joko Widodo, presiden terbaik kita. Ya. Jadi beliau itu datang ke Sumatera Utara untuk meresmikan beberapa fasilitas umum. Yang pertama, beliau itu meresmikan stadion utama yang menjadi stadion terbesar, termewah, termegah yang ada di Sumatera Utara, yang pernah dijanjikan oleh Edi Rahmayadi mau dibangun tapi gak jadi-jadi. Tong juga ujung-ujungnya Jokowi juga yang diropoti. Aturannya kerjaan dia itu. Iya kan, kerjaan dia. Kok jadi Jokowi juga yang direpoti? Tapi nggak apa-apa. Itu artinya apa? Itu artinya Joko Widodo cinta terhadap rakyat Sumatera Utara. Tapi masalahnya, Bung, Edi Rahmayadi dan juga pendukungnya kejang-kejang. Kenapa kejang-kejang? Karena stadion itu ada di Deli Serdang. Nah, ternyata menurut informasi, Deli Serdang itu basis suaranya Edi Rahmayadi. Jadi mereka ngerasa suara mereka diacak-acak. Suka-suka presiden mau berkunjung kemana aja loh. Itu kan pikiran kalian. Suka-suka presiden mau di sampingnya rumahnya si Edi Rahmayadi juga stadion. Kalau memang presiden mau meresmikan, mau apa kalian? Jadi dilarang-larang. Sedangkan ke tempat lain yang nggak ada keluarganya Presiden Jokowi perginya berkunjung, apalagi di situ menantunya. Ya kan? Setelah itu dari Deli Serdang beliau itu ke daerah Asahan. Nah, kita tahu sendiri ya kan bahwa Surya, wakil gubernur dari Bobi Nasution, itu adalah Bupati Asahan. Senang nggak orang Asahan ke sana, Bapak Jokowi? Senang kali, Pun. Senang kali. Setelah dari situ beliau berangkatlah itu ke daerah Humbang Hasudutan, karena di situ beliau meresmikan ada namanya pusat riset genomik yang bisa dikatakan salah satu pusat riset terpenting di Sumatera Utara, ya. Dan kalian tahu beliau itu kan jalan darat. Kalian tengok di TikTok, di mana di Facebook dan juga di YouTube, itu banyak kali orang yang menyambut kedatangan Joko Widodo. Segini banyak guys, orang yang menantikan kehadiran Jokowi guys. Ini orang semua guys. Orang semua ini. Ini orang yang menantikan Jokowi di Dolok Sanggul di masa akhir jabatannya. Aku udah bolak-balik daerah Dolok Sanggul itu jalannya lebar kali, penuh semuanya sama orang. Iya, begitulah cintanya rakyat kepada Jokowi, begitu juga lah cintanya rakyat kepada menantunya. Apa itu? Apa tegak lurus itu? Setelah dari situ kembali lagi beliau ke Deli Serdang, ke tempat basis suaranya Edi Rahmayadi tadi. Dia meresmikan bendungan, kalau tidak salah namanya Lausimeme, juga di Deli Serdang. Pak Jokowi, kenapa harus 2 tempat kau resmikan?
Itu basis suara Edi Rahmayadi. Jaga perasaannya Bapak. Dari situ barulah bertolak ke Jakarta. Pulang selesai acara. Jadi sekarang gini ya, aku mau bicara dulu dari sudut pandang politiknya dulu ya kan. Sahlah kita berbicara tentang politik ya kan. Jadi ini hasil analisa aku ya, analisa kedai kopi lah kalau aku bilang ya. Ini tidak kucomot-comot dari mana-mana, tidak ya. Dan juga aku tidak dalam rangka menjadi buzzer, tidak. Karena kalau misalnya pernyataanku ini atau pikiranku ini memang benar, itu mereka pasti marah. Kan begitu ya. Jadi aku pasti yang namanya buzzer itu mereka itu diatur-atur. Bung, bikinnya begini. Itu namanya buzzer. Kalau aku independen. Jangan pernah bilang aku buzzer. Independen ini biar tahu kalian. Semua aku komentari, bukan Sumatera Utara aja. Sampai ke Bali pun ku komentari. Apalagi kampungku. Iya kan? Harus dikomentari lah. Jadi begini. Bapak Joko Widodo kan tanggal 20 kan purna tugas. Selesai menjadi presiden. Nah, beliau berkunjung ke Sumatera Utara itu tanggal 16. Untuk meresmikan beberapa tempat, beberapa spot gitu. Yang jadi pertanyaan gini, kenapa nggak nunggu Bapak Prabowo aja? Kenapa nggak nunggu Bapak Prabowo aja yang meresmikan? Kan begitu. Jadi begini loh, ya. Waktu ini masih ingat nggak kalian? Ketika ya Bapak Jokowi berkunjung ke Pasar Duku Kupang yang ada di Surabaya, ya. Kita tahu kalau di Surabaya itu ya ada 3 calon, 3 paslon, ya. Khofifah, baru setelah itu ada Tri Risma hari ini, baru setelah itu kalau tidak salah Lulu, kan begitu. Nah, khusus untuk Surabaya, ya, yang dijaga, yang diantisipasi adalah Surabaya itu bisa dikatakan itu kantong suara paling besar. Nah, masalahnya Tri Risma hari ini pernah jadi wali kota di situ, kan begitu. Nah, kehadiran Joko Widodo di Pasar Duku Kupang itu seolah-olah ingin memberitahukan kepada masyarakat di sana, ingat, jangan larikan dukungan kalian dari Khofifah Indar Parawansa. Jadi dia itu sebagai alarm. Sedangkan sama Khofifah yang bukan juga saudaranya dia lakukan seperti itu, apalagi sama si Bobi. Lu berarti itu nyalahi aturan, dari mana jalannya? Beliau itu kan presiden harusnya netral, memang betul. Itu kan namanya cawe-cawe, siapa bilang? Beliau itu kan ibarat kata ada pepatah mengatakan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya sekalian dia di sana itu meresmikan beberapa tempat, ya paling nggak dia mengendorse menantunya lah. Kenapa takut kalian? Apa perlu Prabowo juga datang turun ke Sumatera Utara untuk mengendorse juga? Itu dia, ya kan? Apalagi di Deli Serdang 2 kali dari situ meresmikan. Ini informasinya ya, informasinya itu memang kantong suaranya di Rahmayadi, ya kan? Tapi udah diacak-acak. Jadi begini, di Sumatera Utara ya itu ada 5+1 kantong suara. Apa pula 5+1, Pung? Lihat 5+1. Yang pertama kantong suara itu Medan, Langkat. Setelah itu ada Deli Serdang, Asahan, Simalungun. 5 ini. Ya, +1. +1 apa aja? +1 itu dikatakan nggak bisa 1 karena apa? Bukan kabupaten, tapi gabungan dari beberapa kabupaten. Kalau kami menyebutnya itu daerah kawasan Tapanuli Raya, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Humbang Sundutan, termasuk di daerah Dairi. Ya, Dairi sih nggak masuk juga sih, tapi kabupaten tetangga lah. Jadi kalau dikatakan, kalau digabung ini suara dari Tapanuli Raya ini, ya, itu bisa mencapai hampir 1,5 juta suara. Kalau digabung, ya, jadi bisa dikatakan, ya, Joko Widodo hadir di Kabupaten Langkat itu karena apa?
Kabupaten apa namanya Deli Serdang karena apa? Karena kantong suara terbesar di Deli Serdang. Setelah itu ke Asahan juga kantong suara. Setelah itu dia ke daerah Humbang Hasudutan, tempat dia meresmikan pusat riset tadi. Tapi dia nggak lewat udara, dia lewat jalan darat. Karena apa? Karena Tapanuli Raya itu panjang kali. Dan dia ingin memastikan bahwasanya suara itu jangan kemana-mana. Ini bukan cawe-cawe, Pak. Ini politik. Gitu loh. Ingat ya, ini bukan hasil pemikiran dari mereka. Aku nggak tahu apa yang dipikirkan Bapak Jokowi, enggak. Ini hasil dari si kepalaku sendiri. Kenapa? Masih kurang kurang greget Jokowi turun ke sana. Apa perlu nanti setelah pelantikan Bapak Prabowo datang ke sana? Itu dia. Ini ndak dikit-dikit cawe-cawe, dikit-dikit cawe-cawe, dikit-dikit cawe-cawe. Tarlumobi dia kadongan dohot akadonga tubuh hule-huleku dohot sude ke keluarga na adong di Tapanuli Raya. Parohau kamu makanya jusali ujo. Jadi ibu toh hamuru kan ngepike-pike tahun nasalpu nang ibain mah di tahu tuba di tahu kesayangan kita itu nang ibain mah rencana wisata halal. Secara pribadi husukum baju tuh hamu sada-sada. Setuju doh hamu isi? Nang igu gaya imana ada budaya. Tarlumobi pike-pike tahun na lewat. Adong do rumor, adong do gosip nina. Adong rencana pemusnahan B2 di daerah Sumatera Utara. Apalagi monohita halak batak dangi, apalagi halak batak na Kristen. Dan bui hita meluas yan na sisadai. Emang jo. Ala na taringo tu Jabar. Panggoraon. Tardiri anak kota Rojabar. Pangulio nanak pemuli boru ita Rikot do Jabar. Sulang-sulang popu adong Jabar. Mamasuki Jabu adong Jabar. Namate na tutu aku nadong do Jabar. Molonga sanga musna bebi boto hamuru. Bajadi gabe ihur ni bibi do gabe bayro Jabar tu hule-hulei. Dan lo aku songoni. Kita maju berpikir. Maaf dulu teman-temanku yang lain ya. Biasanya upung parbela itu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang kan. Kalau sekali ini bahasa Batak lah dulu ya kan. Kalau nggak tahu tanya sama tetangga sebelah. Karena percuma kalian cari pun di Google Translate nggak ada itu artinya. Sekarang begini, apa rupanya tujuannya dibikin wisata halal? Ya, sekarang memang tidak ada. Ya, karena waktu kampanye kemarin pun juga tidak ada dia bikin wisata halal. Waktu periode pertama kemarin dia jadi gubernur, nggak ada isu seperti itu. Begitu dia duduk, ada isu itu. Wisata halal dan juga pemusnahan B2. Oleh karena apa? Oleh karena dikatakan katanya menjadi sumber penyakit. Sekarang begini, ya Sumatera Utara itu tidak hanya terdiri dari satu suku saja dan tidak terdiri dari satu agama saja. Sumatera Utara itu kompleks. Masyarakatnya itu bisa dikatakan masyarakat yang beragam. Batak ada, Karo ada, Jawa ada, Minang ada, Melayu ada, Aceh ada, orang India ada, dan juga Chinese ada. Ya, jadi jangan sampai kita membenturkan ya satu masyarakat dengan masyarakat lainnya hanya demi ambisi sesaat. Ya, itu dia. Jadi jangan pernah kita campur-campuri budaya. Maksudnya gini, bukan campur sih. Jangan pernah rusak budaya orang lain oleh karena kita tidak setuju dengan budaya tersebut. Nggak boleh. Justru kearifan lokal tersebut, ya kan, dipertahankan gitu. Supaya apa? Supaya tradisi adat dan budaya itu tetap terjaga gitu.
Sekarang kalau mau kau bikinnya kayak gitu, pemusnahan babi contohnya wisata halal. Coba dulu aku challenge dulu kau, mencalonkan dulu kau jadi gubernur di daerah Bali, gimana? Atau di daerah Sulawesi Utara. Kalau kejauhan Nusa Tenggara Timur. Gimana kira-kira? Itu makanya aku bilang, jadi janganlah pernah kita itu jadi pemimpin yang hanya pro kepada satu kelompok tertentu, tidak boleh. Iya, semua kepentingan masyarakat itu dikomodir gitu ya. Jadi kalau aku bilang sih, kalau bicara elektabilitas untuk saat ini Bobi masih diunggul. Pung, sok tahu kau, jangan bikin hoax, baca berita. Iya, berita itu yang dibayar itu. Kalau nggak percaya satu berita, cari berita yang lain. Lembaga surveinya itu abal-abal, ya udah bikin surveimu sendiri. Itu aja repot. Ya kan? Itu dia. Jadi kalau aku katakan, ya ini menurutku ya, itu Bapak Joko Widodo ke sana ke Sumatera Utara itu bukan tanpa tujuan itu. Apakah itu inkonstitusional? Oh tidak. Nggak ada urusan, nggak ada hubungan, nggak nyambung itu. Apakah cawe-cawe? Oh enggak, beliau presiden. Suka-sukanya mau kemana? Apa perlu lagi Gibran turun tangan? Gibran turun tangan. Aduh, itulah dia. Tapi jujur aja lo gue bilang ya, Bobi ini ya makin lama makin aneh. Kenapa makin aneh? Di dalam setiap kampanyenya dia itu selalu mengedepankan kampanye kesantunan. Tahu kalian apa pesannya kepada para pendukungnya dan juga relawannya? Kepada para pendukungnya Bobi Surya dan juga para relawan, saya katakan dahulukan dan juga jaga etika kesopanan di dalam berkampanye. Dan sekali lagi saya katakan, jangan pernah jelek-jelekkan pasangan lain. Itu yang susah, bos. Jujur, susah. Apalagi hubung Parbelak susah kali. Kita kan memang kan bukan dalam rangka menjelek-jelekkan. Kalau jelek ya jelek sendiri. Masyarakat menilai. Tapi beliau juga dalam setiap pidatonya, ya aku perhatikan kemarin itu di Binjai dan juga di daerah Padang Lawas, beliau mengatakan bahwasanya supaya kita mengedepankan kesantunan, ya, jangan menyerang pasangan calon lain dan juga jangan pernah menjelek-jelekan. Ya kalau untuk itu setuju kita. Ya gimana pun juga kan beliau kan gubernur kita 2024. Ya belajarlah kita taat dengan apa yang dibilang gubernur kita. Ya kan? Itu dia, supaya kita bisa seirama dan kita bisa membangun Sumatera Utara ini sama-sama. Ya, jadi Edi, gimana basis suaramu tadi, aman? Aduh, ku bilang sama kalian ya, informanku banyak. Ada mama-mama, ada kaum Gen Z, ada bapak-bapak, ada lansia. Penilaian mereka sama. Posisi Bobi masih di atas. Gitu ya. Jadi itulah dulu. Kalau aku bilang, mari kita bersatu ya, rakyat Sumatera Utara. Ya, aku tidak mengarahkan kepada satu pasangan lain ya. Aku hanya kasih clue-nya aja. Ya, jangan pernah memilih kecuali dari menantunya presiden. Aku cuma kasih clue-nya aja ya. Aku kasih clue-nya, jangan pernah milih selain dari menantu presiden. Aku gak sebutkan nama loh. Aku tidak mengarahkan ke siapa-siapa ya. Aku gak bilang kan, pilihlah Bobi Surya. Enggak gitu, enggak. Aku gak ada bilang. Aku hanya bilang clue-nya saja. Jangan pernah memilih selain dari menantu presiden. Itu dia. Kecuali kalau aku sebutkan nama kayak aku bilang tadi, ya. Jangan pilih dari selain daripada Bobi Surya, kan begitu. Nah, baru aku salah di situ mengarahkan kalian. Tapi ini enggak. Aku cuma kasih clue-nya saja. Iya, inisialnya. Oke, inisialnya aja Bobi Nasution.
Aduh, oke lah ya. Ya, sah ya, bersih ya. Nggak ada aku jelek-jelekan pasangan lain ya. Enggak lah, mana ada aku jelek-jelekan. Iya, oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi sudah bersama Bang Opung Parbelak. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video sampai selesai dan yang sudah subscribe juga. Dan buat Bang Opung Parbelak, mudah-mudahan sehat selalu dan diberkahi rezekinya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.